Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadhana syahrul Qur'an. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'ala li hadhihi al-ummah syahr al-qiyam syahr al-syiyam li kafatil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran tidak sedikit ayat yang berbicara tentang adab, akhlak. Baik ayat itu sharih, tatakallam anil adab, atau ayat yang ghairu sharih, yang langsung bicara teknis adab, atau ayat yang secara tidak langsung bicara adab. Contoh yang tadi dibaca oleh Qori itu adalah salah satu contoh ayat Al-Quran tentang adab, terutama adab anak kepada kedua orang tua. Apa tadi yang dibaca? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana itu adab secara umum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti akhlaknya harus baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Coba ada berapa itu? Kalau keduanya atau salah satu dari keduanya sampai berusia lanjut bersamamu, ada anak-anak yang masih menyaksikan orang tuanya sampai orang tuanya itu usianya lanjut. Siapa yang masih punya orang tua hari ini? Angkat tangan. Oh, saya juga. Alhamdulillah. Ada juga yang orang tuanya wafat di usia yang belum tua. Ibu saya sekarang bapak saya, Pak Anta itu usianya sekarang 74. Ibu 70 tahun. Itu masuk kategori imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Berarti saya masuk yang kilahuma. Kedua-duanya ada semua. Kalau sampai salah satu dari keduanya, orang tuamu itu, atau bahkan kedua-duanya hidup sampai usia lanjut dan kamu masih menangi mereka, fala taqul lahuma uffin,
Udah berapa adab tuh? Adab dengan orang tua yang sudah sangat sepuh. Yang kedua, jangan bilang jangan cemberut, muka masam, atau ngresulo kalau bahasa Jawa itu, ngedumel, apalagi dan sejenisnya. Apalagi walatan harhuma, apalagi kamu membentaknya. Ya wong saja nggak boleh, apalagi tanahar. Udah berapa akhlak itu? Sebaliknya, wa qul lahuma qaulan karima, akhlak lagi. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, akhlak lagi. Rendahkan suaramu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, akhlak lagi, ya doakan. Ada tidak boleh tidak boleh membentak, tidak boleh apalagi menghardik, tidak boleh apalagi ngresulo, muka masam. Rendahkan suaramu, ngomonglah yang baik, perkataan yang mulia, qaulan karima. Doakan mereka, itu akhlak. Itu baru 2 ayat. Dalam 2 ayat saja isinya berapa akhlak itu? Itu baru bicara akhlak anak kepada orang tua. Ada lagi dalam surat Luqman, apa itu? Wawassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ushkurli wa liwalidayk ilayal masir. Bersyukur kepada orang tua. Asyukru lillahi awalan tab'an ala kulli syai' huwal khaliq. Tapi yang kedua, asyukru lil walidain. Karena dengan wasilahnya Allah memberi kita hidup, ya. Tapi Allah memberi kita hidup selain dari Allah juga biwasilatil walidain. Kita dulu dalam ayunan, dalam buayan, kita dulu disuapin, disusuin, ya, diobatin, dipeluk, diselimutin, digendong, dijaga, dipelihara. Orang tua ikut dalam jasa kehidupan kita. Makanya anishkurli wali walidaik ilayal masir. Sampai pun terjadi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Bahkan andai kata misalnya terjadi perbedaan kamu dengan orang tuamu kok ngajak-ngajak syirik, ngajak-ngajak nggak benar, ngajak-ngajak nggak sholat, ngajak-ngajak nggak puasa. Ini sudah menyimpang ini orang tuanya ini. Apapun kondisinya seperti itu, ya, fala tuti'huma. Tapi coba lihat ayat berikutnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ada fala tuti'huma, ada wasahibhuma. Ini gimana memahaminya? Jangan kau taati dia, orang tuamu itu, kalau begitu, tapi tetaplah bergaul dengan baik. Kondisi yang sangat pelik loh itu bagi anak. Anak kalau keyakinannya sama, alhamdulillah. Bapakmu benar, ibumu benar, bapakmu soleh, ibumu soleh, alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Bapakmu, ibumu ngajak kamu sholat, ngajak kamu puasa, ngajak kamu mondok, alhamdulillah. Tapi in case terjadi bapakmu, ibumu menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, ngajak-ngajak menyimpang dari Allah dan Rasulnya, tetap saja kaidahnya fala tuti'huma, jangan kau taati dia. Tapi meskipun begitu, tetaplah berbuat baik.
Jadi kalau taat itu bersyarat. Kalau taat itu bersyarat. Ntar apa dulu nih? Kalau yang nggak benar ya saya nggak taat. Kalau benar saya taat. Tapi kalau berbuat baik itu mutlak tanpa syarat. Jadi kira-kira andai kata bapakmu, ibumu kafir sekalipun, bapak ibumu itu nggak betul sekalipun, tetap hubunganmu dengan kedua orang tuamu tidak boleh terganggu gara-gara itu. Kalau dia sakit, kamu jenguk, layani. Hak-haknya sebagai orang tua sama. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Mafhum? Itu akhlak. Itu adab. Itu baru berapa ayat coba? Al-Quran 30 juz itu 114 surat itu banyak sekali yang menyinggung tentang akhlak, tentang adab. Ada adab dengan Allah, ada banyak di sini. Ayat-ayat yang bernuansa tauhid, ayat-ayat yang bicara tentang asyirik, al-ibadah, itu akhlak ma Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, itu akhlak ma Allah. Makanya doa kunut kita kemana Pak? Allahumma lakal hamdu anta ahlun an tu'bad. Walakal hamdu anta ahlun an tuhmad. Itu bagus itu doanya Imam Sudes. Saya tiru kemarin tuh. Sebelum malam terakhir saya pulang itu saya pulang itu Kamis subuh ya. Kamis subuh saya pulang. Nah, malam Rabu itu Masjidil Haram rokaat ke berapa itu? Witir 3, 2, 5. Ya, rokaat ke berarti ke 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13 itu saya sudes. Nah, dengan kunutnya. Itu kunutnya panjang, enak sekali itu. Allahumma lakal. Itu hamdunya saja itu panjang sekali loh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu ala kulli hal. Jadi lakal hamdu ya Allah ala kulli hal. Walakal hamdu fis sirri wal alan, walakal hamdu fil yusri wal usr, walakal hamdu fis sarra'i wad dharra. Jadi hamdu semua fis sarra au fid dharra, imma fis sarra wa imma fid dharra lakal hamd, imma fil yusr wa imma fil usr lakal hamd, fis sir wa fil alan lakal hamd. Apa lagi? Allahumma lakal hamdu anta ahlun an tu'bad, walakal hamdu anta ahlun an tuhmad, walakal hamdu kama taqul, walakal hamdu kama yanbaghi an naqul. Bagus banget itu. Walakal hamdu kama taqul. Man yaqulu alhamdulillah rabbil alamin? Man allamana alhamdulillah rabbil alamin? Allah, hadha kalam Allah, hadhi ayah. Lakal hamdu kama taqul, hadha qawluka ya Allah. Walakal hamdu kama yanbaghi an naqul, na'am, yanbaghi lana an naqula alhamdulillah fis sarra wa fid dharra, fil yusr wa fil usr, fis sirri wa fil alan, fil wus'i wa fil dhiqi, fis sihhati wa fil marad, walakal hamdu ala kulli hal. Hadhihi adab ma Allah, akhlaq ma Allah. Mafhum? Itu baru alhamdu. Baru alhamdu. Ada akhlak ma Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi.
ما معنى الصلاة في هذا الحديث؟ الفاتحة هذا مكتوب هناك. من أسماء الفاتحة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن، الأساس، الصلاة، الشافية، الوافية. هناك أسماء أخرى لسورة الفاتحة وحدها. ومن أسماء سورة الفاتحة الصلاة. لماذا الفاتحة سميت بالصلاة؟ لأن الفاتحة تقرأ عند كل ركعة من الصلاة. إذا صلينا 4 ركعات فقراءة الفاتحة 4 مرات. أليس كذلك؟ صلينا صلاة القيام، صلاة التراويح 11 ركعات أو 23 ركعات، كم قراءة الفاتحة؟ كم مرة؟ قراءة الفاتحة كعدد صلوات الركعات، ركعات الصلوات. إذا صليت أنت صلاة التراويح 23 ركعة فالفاتحة 23 مرة. صلاة التراويح 11 ركعة، فاتحة 11 مرة. وحتى في الصلاة التي ليس لها ركوع ولا سجود، صلاة الجنائز، صلاة الميت بدون ركوع، بدون سجود، بدون الجلوس، فقط 4 تكبيرات. هناك الفاتحة. لا صلاة لمن لا فاتحة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الفاتحة سميت بالصلاة، سورة الصلاة. سورة الفاتحة سورة الصلاة، سورة الفاتحة سورة الحمد، سورة الفاتحة سورة الوافية، سورة الفاتحة سورة الشافية. لماذا؟ لأنه وسيلة للشفاء من كل سم. هيا نقرأ لشفاء زملائنا المرضى فلان 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 الفاتحة. هذه وسيلة للشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما، يعني هناك شيء في القرآن شفاء. إمام فخر الدين الرازي رحمه الله من أحد المفسرين يقول ما في هذه الآية وننزل من القرآن ما هذه معناه الفاتحة، يعني وننزل من القرآن الفاتحة شفاء ورحمة للمؤمنين. لذلك سميت الفاتحة سورة الشافية. مفهوم؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. هذا لله، هذا لي. إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا للعبد، وللعبد ما سأل. الفاتحة تنقسم إلى قسمين، لله وللعبد. هذا أدب أخلاق مع الله. مفهوم؟ Apa lagi? Adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam kathir. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim fi surat al-Hujurat. La tuqaddimu, la tataqaddam, la tataqaddam min ar-rasul. Ma'nahu la tataqaddam fil amr. Ar-Rasul lam ya'mur hadha, la tataqaddam anta. An-Nasur yanhaka an hadha, la tatajawaz. Hadha ma'nahu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wa hunaka ma'nan akhar, ada arti lain.
La tuqaddimu maknahu, jangan mendahului Rasul. Jadi kalau jalan, sahabat itu kalau jalan bersama Rasul, enggak mendahului dia. Kecuali Fatihatul Thoriq atau Dalil Thoriq, pemandu. Nah kalau kita berarti ajudan, jalan duluan, pastikan jalannya aman, pastikan jalannya benar, ya. Maknahu wasi'. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, itu wasi'. Itu kalau dibedah itu Masya Allah, adab semua isinya itu. Sahabat itu tidak pernah mau makan sebelum Rasul nyentuh makanan. Abadan. Ada jamuan makan, Rasul belum nyentuh makanan, tidak ada sahabat yang berani nyentuh makanan itu. La tuqaddimu. Coba. Seperti itu adabnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawahnya lagi apa itu? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqauli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bawahnya lagi innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Itu adab semua itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suaramu melebihi suaranya Rasul. Jadi kalau Rasul itu volumenya 4, sahabat gak ada yang berani bicara dengan volume 5. Assalamualaikum ya Rasul, ismahli, kira-kira gitu. Adab. Ya, itu makna la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Rasul nggak pernah ngumpat. Ya masa kamu ngumpat? Itu juga bermakna la tarfa'u aswatakum fawqa sautin, sampai mengatur kepada suara. Tadi yang pertama mengatur sikap. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kedua mengatur suara itu loh. Volume suaramu dengan Rasul itu loh. Itu diatur. Wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd. Janganlah kamu mengeraskan suaramu, mengangkat suaramu seperti halnya kamu berbicara dengan teman-temanmu. Itu kan dengan temanmu, weh, sini, gimana kabarnya? Nggak bisa dengan Rasul. Rasul, gimana kabarnya? Nggak ada sul, ada. Oh, kalau gitu sekarang dengan siapa? Dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dengan gurumu, dengan kiaimu, dengan promotormu, dengan profesormu. Besok kamu kuliah, ada promotor, ada pembimbing, ada musyrif. Gurumu akan banyak. Kalau saya mengajarkan seperti ini, bukan berarti saya minta dihormati. Kebetulan hari ini sayalah gurumu. Tapi saya harus menyampaikan ini. Kamu kalau di depan kiaimu jangan mengangkat suara. Kamu kalau di depan kiaimu harus santun. Kamu kalau depan kiaimu harus menundukkan pandangan. Kamu kalau depan kiaimu harus sikapnya dijaga. Kalau saya ngomong ini bukan berarti saya minta dihormati. Tidak. Kebetulan saya hari ini gurumu, tapi kamu bakal dapat guru yang lain, pindah pesantren, pindah sekolah, masuk universitas, ketemu kiaimu ya yang lain, ketemu profesormu. Itulah hadhihi adab. Mafhum? Ya? Itu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Apa lagi? Innal ladzina yaghudduna aswatahum, sama masih. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat
Aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil Rasul dari balik tirai itu enggak punya otak dia. Kamu datang ke rumah gurumu, kamu datang ke rumah kiaimu, ngetok pintu sekali, tok, 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 assalamualaikum. Kok nggak dibukai? 2 kali, tok, tok, udah selesai. Nggak usah lagi lewat pintu samping. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, anak di Ustaz. Itu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Enggak punya otak, kata Allah dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat Nabi yang begitu, kata Allah, enggak punya otak. Saya itu, nih saksinya Pak Oyong, Pak Bisri, Pak Anizar, kan sering mendampingi Syekh Rajab, Allah yarham. Ya, perjalanan keluar kota, kita nginep di hotel. Syekh Rajab 1 kamar, dari Syekh Mahmud, ada Syed Umar, segala macam, terus kami. Kami ngetok pintu cuma sekali. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Ngingatkan karena kita mau jalan. Sudah. Kita nggak ngetok lagi. Kenapa? Nggak berani. Apalagi masuk restoran, di hotel, sarapan pagi, sudah buka restorannya, sudah tersedia makanan di depan meja, kita udah kumpul semua, karena kan kita minta request makanan khusus, makanan udah sedia. Nunggu Syekh Rajab belum keluar dari kamar, kita nggak nyentuh makanan itu, walau luqmah, la nantadir Syekh ya'ti. Syekh ya'ti, yajlis, fadhal, bukakan, minumnya dituangkan sekalian, fadhal. Baru ketika Syekh Rajab minum, nyuil makanan, bismillahirrahmanirrahim, baru dia, ayo fadhal, baru kita nyentuh makanan. Tanya Pak Oyong. La, hadihi adab, akhlak. Ya, apalagi itu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi al-bakhil. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adab. Kalau ada orang yang disebut namaku di dekat telinganya, dia mendengar namaku disebut, kok tidak mengucapkan sholawat kepadaku, sallallahu alaihi wasallam, huwa bakhil, abkhalun nas. Fi hadis al-bakhil man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka riwayah ukhra abkhalun nas man dzukirtu falam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Emangnya kalau Rasul ngomong begitu, wah Rasul minta disolawati gitu? Enggak. Rasul sedang mendidik umatnya bagaimana caranya menghormati nabinya. Itu pendidikan Rasul kepada kita, cara menghormati nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu berapa kali sholawat kamu coba? Ini jarang yang sholawat kalau Jumat itu. Khutbah kedua. Ya, begitu sampai pada ayat qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti kan nama Nabi disebut kan? Siapa yang dimaksud an-nabi? Nabi Musa? La. Siapa yang dimaksud an-nabi di hadhil ayah? Nabi Harun? Nabi Adam? Nabi Nuh?
Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sholawat satu kali. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat lagi. Karena kan perintah. Sallu 'alaihi. Yang tadi sholawat pertama karena nama Nabi disebut. Sholawat yang kedua karena sallu 'alaihi wa sallimu 2 kali. Satu ayat ini dibaca 2 kali kamu sholawat. Paham? Setelah itu khotibnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, coba. Saya tes ya, saya tes. Saya khotib. Saya mau baca khutbah kedua. Berapa kali kamu sholawat? Saya tes nih. Wa'lamu anna Allah amara amrin bada'a fihi binafsihi wa thana bil malaikatil muqaddas biqudsihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu akhlak ma'ar Rasul. Man shalla alayya salatan sallallahu bihi alaiha sallallahu alaiha gimana? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang yusalli ala nabi salatan wahidah sallallahu alaihi kam asyra. Itu baru adab sholawat aja loh. Belum adab-adab yang lain. Mengikuti sunnah Rasul juga adab. Belum lagi adab ziarah kubur. Anta indama tazuru qabr Nabi fi al-Madinah al-Munawwarah, insyaallah tazuruna jami'an. Amama qabr Nabi, ماذا تقول? Assalamu alayka ya Rasulullah bil hudu wal hanan bil hudu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya khairal bariyah. Assalamu alayka ya apa lagi? Man arsalahu al-huda wa dinil haqq bashiran wa nadhira. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safiyallah. Assalamu alayka kathir. Itu adab bil hudu. Itu kalau kita ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi. Ma min muslim yusallimu alayya kama qala Rasul illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku, aku bisa menjawab salamnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul yashrah hadzal hadis, madza qala? Hadza ma'nahu as-salam min qurb inda ziyarah. Ma min muslim yusallimu alayya kama qala Imam Ahmad inda qabri. Jadi kalau kita datang ke makam Rasul mengucapkan salam, Allah kembalikan ruhnya Rasul dan Rasul menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Terus kita yang nggak ziarah ke makam Rasul, yang dari sini, dari Indonesia, dari rumah, dari mana-mana, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Rasul. Apalagi pakai nazam itu, pakai ya Nabi salam alaika. Itu salam apa bukan? Salam.
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hada assalam ila nabi min ba'id. Al-awwal min al-qurab. Allah radda ruh ila nabi summa yujibu au yaruddu salam. Lakin assalam min ba'id misluna. Al-an assalamu alayka ya Rasulullah, ya Nabi salam alaik. Hada assalam min ba'id. Mada? Hunaka hadis akhar, inna lillahi malaikatun yatufuna haulal ardi yuballighuna min ummatis salam. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya khusus keliling ke seluruh dunia mencari orang-orang yang mengucapkan salam kepada Rasul. Malaikat ini menyampaikan salam. Jadi ada malaikat yang ditugaskan Allah menyampaikan salam umatnya kepada Rasul. Sekarang nih, assalamualaikum ya Rasulullah, salam alaikum ya Rasulullah. Sekarang di sini itu ada malaikat yang menyampaikan, ya Rasul, salam bin fulan, santri Pondok Medina Tazaka, fulan bin fulan kelas 2. Rasul menjawab, sampaikan salam saya kembali untuk dia. Malaikat datang lagi. Tapi khusus malam Jumat, wa yaumil Jum'ah, lailatul Jum'ah, wa yaumil Jum'ah. Mata bada'atul Jum'ah, berarti yaumul Khamis masaan, yaumul Khamis asran. Ba'dal asr ada dukhul waqtul yaum tani. Yani yaumul Khamis ba'dal asr ada ma'nahu lailatul Jum'ah. Hatta lail, hatta sabah, yaumul Jum'ah, fajar, yaumul Jum'ah, Jum'ah, salatul Jum'ah, hatta al-asr. Ada maknahu lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah. Yani bidayatan min al-Khamis asran, intaha ila al-Jum'ah asran. Ada lailatul Jum'ah wa yaumul Jum'ah. Mada qal Rasul? Aksiru minas salati alayya lailatal Jum'ati wa yaumal Jumu'ati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah kamu mengucapkan sholawat dan salam kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Karena sholawat pada malam Jumat, hari Jumat ma'rudatun alayya. Langsung disampaikan kepada Nabi, nggak pakai malaikat lagi. Jadi kalau kalian nggak bisa ziarah ke makam Rasul dan menyampaikan assalamualaikum ya Rasulullah dan kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya sudah, lailatul Jum'ah, yaumul Jum'ah, aksiru minas salat, hada bi masabah atau bi manzilah anta tazuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu lahu assalamu alayka ya Rasulullah. Mafhum? Itu apa kalau bukan akhlak? Akhlak. Akhlak ma'an Nabi. Ada akhlak ma'al walidain. Imam Ghazali rahimahullah yaqul al-aba thalathah. Al-aba thalathah. Al-ab alladhi waladaka. Al-ab alladhi zawwajaka. Al-ab alladhi allamaka. Orang tua itu ada 3. Pertama, orang tua yang melahirkan, berarti bapak ibu kandungmu. Yang kedua, orang tua yang mengawinkan, berarti bapak ibu mertuamu, bapak ibunya istrimu. Kalau istrimu bilang bapak ibunya suamimu, kan gitu, mertua. Yang ketiga, al-ab alladhi 'allamaka. Man huwa mudarris, man huwa ustadz, man huwa asy-syekh, man huwa kiaimu. Jadi kalau dalam Al-Quran atau hadis wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, ya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, maknahu hadhihi thalathah. yakni abuka wa ummuka fil bait, abuka wa ummu zaujatika, wa abuka wa ummuka au
ustadzuka, ustadatuka, mudarrisuka, mudarrisatuka, syaikhuka, dan seterusnya. Hadhihi makna wabil walidaini ihsana. Mafhum? Ini akhlak. Belum lagi akhlak kepada sesamamu, kepada temanmu. Wah, itu banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Hadis. Man naffasa kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Hadha manahu anta ma'a zamiluka yahtaj ila al-musa'adah. Sa'idhu. Jaruka muskilah. Enduhu punya beban. Enduhu marid, enduhu marad, enduhu wajah. Ada jaruka. Anta tusa'iduhu wa tu'inuhu wa tusahhiluhu. Ada akhlaq bainakum. Naffasallahu kurbatan min kurubi yaumil akhirah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Akhlaq. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Akhlaq. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Akhlaq. Mafhum? Ya? Nah, usikum wa iyaya, wasiatku pada kalian semua. Jagalah akhlak. Jagalah akhlak. Bahkan akhlakmu terhadap lingkungan. Orang yang kotor, buang sampah sembarangan, akhlak. Orang yang buang ingus sembarangan, meludah sembarangan, lagi jalan, ada gitu ya? Meludah, gitu, akhlak. Ah, udah kelihatan, ini rendah akhlaknya. Udah. Makan misalnya, makannya bunyi. Nah, bunyi mulutnya. Akhlak. Apalagi makannya sampai gini. Belum habis ya. Ayam. Bawah. Nah, gitu. Akhlak. Ya. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat ketika kamu mabuk. Maksudnya kalau kamu lagi mabuk jangan sholat. Ya kan aku nggak mabuk Ustaz. Nggak mungkin saya mabuk. Iya tapi ngantuk. Orang mabuk sama orang ngantuk sama nggak? Sama, fly. Orang mabuk kan gitu kan. Lah kamu nggak mabuk, iya, tapi sholatnya ngantuk. Allahu Akbar. Hah? Lah akhlak. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Itu kan akhlak. Apalagi? Banyak lah ya. Ala kulli hal. Jadi jangan cuma ngerti ilmu alim, tapi juga akhlak. Akhlak kepada Rasul juga. Akhlak kepada Rasul dan ahlu baiti Rasul dengan dzurriyyah Rasul. Di sini ada mana Firnas? Itu kan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu baik-baik sama dia. Enggak, ini bukan saya bukan anak uzakihu, la uzakihi. Ada amr minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh iya. Beruntunglah di tengah-tengah kita ada satu orang yang tersambung dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berkahi pondok ini loh. Loh iya.
Iya tuh. Coba kamu kalau sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi dakhilun fihi huwa wa sahbihi ajma'in. Kamu sholawat pakai wa ala alihi enggak? Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus udah gitu. Enggak. Wa ala alihi, man alihi. Ya, alihi ya zaman Rasul banyak ya. Warga Rasul, azwajun Nabi, abnaun Nabi, ahfadun Nabi, terus sampai wa ala alihi wa sahbihi. Tapi juga nggak cuma wa ala alihi saja, nggak cuma wa sahbihi saja, wa manihtada bihadihi. Nah, kita termasuk nih. Jadi kalau kita itu mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuk Rasul gitu kan, itu kalau ada orang sholat wa manihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah saya dapat doa dari sekian juta orang dalam satu detik ini. Karena anak termasuk yang alihi nggak masuk, wasahbihi enggak, tapi masuknya wa manihtada bihadihi. Mafhum? Itulah akhlak. Lidzalika al-adab fauqal ilmi. Al-adab awalan qabla al-ilm. Anta tusalli hada ilm, ilmu salah, ilmu wudu, as-salah, kaifiyatuha, hakada. Tabtadi bin niyah, summa takbiratul ihram, summa taqra al-fatihah, kada. Hada ilmu salah. Lakin hunaka adab as-salah. Ilmu zikr, hunaka adab zikr. Mafhum? Ya, banyak sekali. Saya nggak usah sebutkan, itu sudah banyak ya dibaca. Ini di sini, nah, ini saya ringkas ini. Ini saya ringkas buku ini, ya nak. Ada tentang ibadah. Ini bikin buku ini nggak ngarang-ngarang. Saya menulis ini nih semua dalam keadaan berwudu ketika nulis ini. Jadi ketika mau nulis, saya wudu, kalau batal, wudu nulis. Kemudian mikir, nulis lagi. Supaya apa? Karena ini mau tak sampaikan kepada kalian semua. Saya ingin apa yang akan saya sampaikan, dan ini akan selamanya terus, bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin sampai setelah saya mati ini akan dibaca orang. Ya sudah, saya harus menuliskan dan dalam keadaan ana tahir. Akada adabul ulama hatta fil kitab wal fil kitabah. Mafhum? Ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Hada asasul asas. Hada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira itu anak-anakku, selamat berlibur ya. Jaga diri, jaga adab, jaga etika. Apa yang sudah diajarkan, disampaikan, diamalkan. Sami'na wa ata'na. Itu rumusnya. Jangan kebalikannya. Sami'na wa asayna. Hunaka isnain fil Qur'anil Karim. Man yaqul sami'na wa ata'na hada sahih. Lakin hunaka man yaqul sami'na wa asayna. Sami'na an-nasiha, sami'ta an-nasiha, sami'na. Sami'ta al-wasiyah, sami'na. Sami'ta al-qiyam, sami'na. Naam. Ba'da dhalika madha? Ata'na. If'al. Jangan sampai sami'na. Naam, sami'tu. Walakin la af'al. Hada sami'na wa asayna. Mafhum? Ya. Itu saja anak-anakku. Itu ada buku tafsir Al-Fatihah ya. Alhamdulillah sudah selesai buku tafsirnya. Itu menerjemah dan mensyarah dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah
Ad-Doktor Rajab Subhi Dib, Syaikhi wa syaikhukum, Ustadi wa ustadukum jami'an. Ya, itu ana ajaztukum jami'an hadzal kitab anta tu'allimunahu ila ghairikum, ila al-mustama', ila al-usrah, ila al-ahl. Tuh, ajarkan kembali apa yang ada di situ dari Syekh Rajab. Saya ijazahkan ke kalian semua untuk diajarkan kepada orang-orang yang kalian temui. Tuh, ya, buat kultum dan lain sebagainya itu di kitab itu, ya. Maka kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Nah, mudah-mudahan setiap huruf, setiap kalimat, setiap kata, setiap kalimat yang diajarkan kembali dibaca menjadi ilmu dan diajarkan kembali kepada orang lain menjadi ilmu, itu insya Allah Syekh Rajab, saya dan semuanya ikut mendapatkan pahala keberkahannya. Al-Fatihah. Coba angkat semua bukunya, gini, difoto. Difoto. Nah, dari sini motonya. Saya juga mau angkat sini, kasih satu sini. Nanti saya kirim ke Damaskus, nanti disebarkan ke seluruh dunia supaya dunia tahu bahwa kitabnya Syekh Rajab sudah dicetak, sudah diterjemahkan dan diajarkan oleh sekian ribu santri. Enak? Ya, udah foto semua? Ya. Sudah? Coba kamu foto saya. Dapat nggak foto saya? Hah? Ya. Mana lagi? Dah nih. Nah. Udah? Oke. Yang punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya TikTok, punya apa lagi? YouTube, ya. Itu update statusnya itu ini gitu loh. Ya, tafsir Al-Fatihah hari ini karya Syekh Rajab ini kutip. Nih mukadimah saya dikutip. Oh, ini bagus nih mukadimah ini. Oh, pengantarnya Syekh Muhammad Rajab dikutip. Besoknya lagi hari berikutnya, oh ini ada hadis satu, dipoto aja, cekrik, upload. Guys, tahu nggak guys? Nama surat lain dari Al-Fatihah itu adalah Asy-Syafiyah loh. Artinya adalah obat penawat dari segala penyakit. Hadis Rasul, Fatihatul Kitab Syifa' min kulli sam. Nih gue tunjukin. Lolo pade, kalau lagi sakit, tuh minta pada Allah kesembuhan, baca Fatihah. Kalau teman-teman lo pada sakit, kirimin dia Fatihah, gitu guys, oke? Update status kayak gitu, itu namanya generasi Z orang Betawi. Kalau generasi Z-nya orang Jawa gimana? Nuwun sewu, niki enten hadis nggih, kula kabarkan panjenengan sedaya, mbok pilih Fatihah niku nami lainnya adalah surat Asy-Syafiyah, artinya penawar. Niki surat Al-Fatihah niki dahsyat sangat, saged kagem wasilah kesembuhan sakit. Pramila nek panjenengan sedaya sakit napa rencang-rencang sakit, sedulur sanak saudara sepuh pilih sepuh sakit, kirimi Fatihah. Mohon mengaten mawon. Iya kan? Itu loh update statusnya generasi Z santri itu begitu. Masa generasi Z santri update statusnya pakai celana pendek, kemudian pakai kausan, keren nggak? Ketinggalan zaman. Wong apa? Itu orang norak. Dia itu baru bangun dari modern. Kalau ada anak generasi Z statusnya aneh-aneh, wah gini itu segala macam, dia ketinggalan zaman, seolah-olah dia modern, kelewat, kuwi biyen. Saiki yang keren itu begini. Semangat. Semangat nggak? Kamu lihat Instagram saya, nanti kalau pulang follower semua ya. Awas kalau nggak follower saya itu.
Subscriber semua ya. Oh. Nanti lihat ada enggak postingan saya, update status saya yang aneh-aneh? Enggak ada. Pasti acara saya di mana? Pasti saya kasih nilai-nilai. Apa? Segala hadis, Quran, ini, itu. Pasti ada itunya. Enggak ada yang aneh-aneh itu, enggak ada. Misalnya gini, hari ini lelah sekali. Hampir saja mata saya berkunang-kunang. Semua terlihat seperti berbayang-bayang. Entah kenapa, aku nggak tahu. Doain ya. Gue ngomong karo sopo. Nggak ada. Abdas sasuke itu nggak ada. Ya, nah itu. Kenapa? Karena hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kamu kalau update statusnya itu dakwah, ayah, hadis wahid, atau kata-kata mutiara dibaca oleh orang, orang mendapat ilmu. Kamu kalau posting satu hadis, hadisnya dibaca oleh orang, baca hadis itu dapat pahala. Ada ayat dibaca oleh dia, baca ayatnya pahala. Berarti kalau yang melihat postinganmu 10 orang, kamu dapat pahala 10 orang baca Quran itu. Man dalla ala khairin. Ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Hikmah itu adalah diantaranya ya tahu cara dakwah yang sekarang. Nah, hikmah itu kalau dalam bahasa sekarang diantaranya maknanya adalah menggunakan fasilitas teknologi untuk dakwah. Saya ngomong begini, kalau nggak direkam, nggak diupload, ya hanya didengar oleh kalian saja. Tapi siapa tahu, saya ngomong begini, anak-anak kita, alumni-alumni kita, yang pengen lagi merasakan suasana begini, ngelihat YouTube-nya, oh ternyata ada sekian ratus alumni kita. Alumni kita sebarkan ke adik-adiknya, sebarkan lagi ke masyarakatnya, tetangganya. Oh iya, oh ternyata ada yang jadi guru, dia sebarkan ke murid-muridnya. Itu kan jadi menggunakan wasail al-i'lam al-hadithah. Gitu. Ya. Supaya menjadi dalla ala khair, dalil alal khair. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat berlibur. Besok terakhir di sini sampai tarawih. Maka besok sholat maghribnya yang khusyuk bener, isaknya, tarawihnya ini terakhir. Jangan sampai justru di hari terakhir tarawihnya ngilang karena ada keluarganya. Enggak, keluarganya diajak. Bapakmu, ibumu kemudian jemput ke sini. Pak, ikut tarawih Pak. Jangan malah ke sana. Pak, Mbah, tarawih, ayo. Ini tarawih di Tazakalu, sekali-kali ngerasakan di sini. Itu. Bapak Ibu kan nggak tahu kan rasanya saya tiap malam tarawih di sini kayak apa? Ayo sini tarawih, biar ngerasakan gitu. Nah, begitu kira-kira, iya kan? Ya, baik. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.